Ya sebenarnya harus sama dengan kita memaknai hari kemerdekaan kita ya. Kita bersyukur bahwa sampai tahun ke-80 Indonesia masih utuh, terus berkembang maju dan juga DPR-nya tentu ya. Kemajuan itu kan pasti linier ya. Artinya kemajuan bangsa dan negara itu terjadi karena memang pemerintahannya semakin hari semakin baik, kemudian termasuk di dalamnya DPR-nya gitu. Dan kita berharap tahun 80 dan seterusnya DPR bersama dengan jajaran pemerintah yang lain semakin bisa menunjukkan performance yang tambah baik, terus kemudian semakin produktif gitu ya, semakin juga bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Oke. Tapi kalau misalkan tadi Bapak melihat ada kemajuan tidak hanya Indonesia saja, tapi juga DPR RI. Kira-kira kemajuan seperti apa yang Pak Doli lihat sejak awal Pak Doli masuk di DPR RI hingga saat ini, Pak? Ya tentu mulai dari hal-hal teknis sampai hal yang sangat konseptual ya. Misalnya DPR ternyata sejak tahun 2008 punya program parlemen remaja. Dan saya tanya, ini kenapa parlemen remaja ini ngapain? Ya seolah-olah mereka ini anak-anak adik-adik kita SMA sudah mulai belajar ya tentang bagaimana mengerjakan tugas dan pokok fungsi dari DPR. Artinya DPR itu juga punya program political education kan. Bukan hanya terhadap masyarakat umum, tetapi juga sudah menyasar kepada adik-adik kita di SMA. Nah ini kan dalam konteks pembangunan demokrasi kita positif, bagus. Ya. Jadi ada pendidikan-pendidikan politik yang memang dilakukan oleh DPR. Nah yang kedua secara konseptual tentu semakin hari kan semakin banyak produk undang-undang yang dihasilkan. Yes. Ya. Dan undang-undang yang dihasilkan itu saya kira satu secara kuantitatif itu bertambahnya itu karena memang mewakili penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat kita. Ya, jadi semakin masyarakat kan semakin lama problemnya makin kompleks. Tentu problem itu harus diselesaikan dengan program, dengan regulasi. Nah bentuknya kan dalam konteks negara kita kan undang-undang. Ya pertama gini, tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR mungkin Sekretariat Jenderal ya dalam melaksanakan program seperti Parlemen Remaja ini. Nah itu juga bisa membantu sebetulnya untuk menepis ya katakanlah stigma-stigma yang terjadi di masyarakat terhadap DPR gitu loh. Nah ini menjadi salah satu media sosialisasi juga ya, selain pendidikan politik menjadi media sosialisasi tentang apa itu DPR dan kinerjanya gitu loh. Nah bahwa kemudian sampai hari ini ada sebagian masyarakat yang katakan dalam tanda petik minor ya terhadap DPR, ya saya selalu menjawabnya begini, ya kita sebagai anggota DPR tidak usah berkecil hati gitu ya. Satu, bisa jadi memang mereka kurang informasi. Terbukti dengan tadi yang disampaikan oleh Joe ini bahwa tadinya mereka nggak tahu ya, berpikirnya wah ini kayaknya DPR ini kerjanya nggak ada apa segala macam gitu. Ternyata jadi tahu. Begitu tahu mereka mengatakan ya ternyata DPR memang bekerja, berfungsi, berjalan kira-kira gitu. Nah tapi saya sering mengatakan begini, DPR ini kan wakilnya rakyat. Yes. Betul. Iya kan? Dan rakyat itu tahu kalau mereka punya problem, punya masalah, dia mau datangin siapa dia tahu. Dia tentu datangin wakilnya. Ya kan, datang wakilnya yang ada di DPRD kabupaten, kota atau di provinsi sampai ke DPR RI. Makanya setiap hari DPR itu di mana-mana selalu ramai kerumunan. Karena kalau ada orang punya masalah, apalagi masalahnya melibatkan orang banyak, pasti datangnya ke DPR. Nah itu kadang-kadang ditafsirkan ya menjadi image yang jelek. Kalau menurut saya sih enggak. Ya karena memang ini rumahnya rumah rakyat. Jadi kalau rakyat punya masalah ya datang ke rumah rakyat. Nah, yang jadi soal adalah kemudian kadang-kadang rakyat itu kan punya masalah, datang sama wakilnya, datang sama pemimpinnya gitu ya.
Dia pengen masalah itu detik itu juga, menit itu juga, jam itu juga, hari itu juga selesai. Padahal ngurusin negara, ngurusin Proses, problem ini kan butuh proses. Nah, jadi datang mereka kecewa, kena masalahnya nggak selesai hari itu, ya nggak masalah juga. Makanya saya bilang itulah keikhlasan yang harus dimiliki oleh anggota DPR. Tempat marah-marah orang, tempat mengadu orang, tempat caci maki orang. Kalau nggak siap dengan itu, ya nggak usah jadi anggota DPR. Karena memang DPR ini tempatnya untuk menyampaikan segala keluh kesah masyarakat. Dan kalau nggak diselesaikan pada hari itu, mereka marah. Memang nggak apa-apa. Mungkin itu yang pemahaman yang selama ini mereka tahu. Mereka nggak tahu bahwa selesai masalah itu adalah butuh waktu, butuh proses, butuh apa segala macam. Yang kita inginkan kan kita nih silakan aja menilai DPR, ya, tapi objektif. Ya yang salah bilang salah gitu ya, yang nggak benar bilang nggak benar, tapi juga harus diapresiasi kalau kemudian DPR-nya punya achievement atau punya prestasi atau punya kinerja yang bagus kira-kira. Baik. Ya itu resiprokal ya, artinya hubungan timbal balik yang selama ini juga sudah diatur dalam peraturan perundangan kita. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu itu nggak dilarang, ya kan? Dia mau nyampaikannya kepada siapa saja, di mana saja, dan seperti biasanya lebih sering datang ke DPR karena dia merasa bahwa itu rumahnya, dia yang milih orang-orang yang ada di situ, ya dia masyarakat merasa ya Anda dong yang sudah kami pilih mewakili kami yang harus menyelesaikan kami gitu. Itu kan udah diatur nggak ada yang larang, gitu. Nah yang kedua Nah anggota DPR-nya sendiri pun itu diizinkan, dibuat peraturan yang memang memungkinkan mereka untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Makanya ada kunjungan kerja. Kenapa DPR ada masa reses, gitu kan? Kan itu yang membedakan antara institusi-institusi yang lain. Apa tugasnya di masa reses itu? Satu, tentu menyerap aspirasi, apa problem. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang tadi dilaporkan misalnya datang ke DPR, datang ke gedung rakyat itu, diinventarisir. Nah pada saat masa reses itulah kita bisa punya kesempatan untuk turun langsung, ikut menyaksikan dan menyelesaikan langsung persoalan yang tadi disampaikan oleh masyarakat ke kita gitu. Relatif ya, karena begini, pertama kalau kita bicara tentang kinerja legislasi ya, itu tidak bisa ukurannya kuantitatif atau kualitatif. Ini harus dua-duanya ya. Nah, yang penting sekarang adalah saya misalnya ya di Badan Legislasi, ini di periode ini kita merubah cara pandang, perspektif ya. Kemudian konsepnya, apa yang saya katakan ada perubahan cara pandang dan konsepnya. Kita dalam menyusun prolegnas, program legislasi nasional itu, bukan menyusun daftar keinginan, tapi menyusun daftar kebutuhan. Ya. Gitu loh. Makanya kita sampaikan kepada semua AKD, ya, komisi-komisi, tolong Bapak dan Ibu pimpinan dirapatkan dengan masing-masing komisi, susun daftar kebutuhan apa saja undang-undang yang memang penting, urgent dan strategis, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, gitu loh. Jadi bukan keinginan kita saja, gitu loh ya. Konsep itu mendorong sebetulnya ada korelasi langsung dengan program-program pemerintah. Ya, misalnya begini, Pak Prabowo itu visinya Astacita itu, kalau disusun ya, dikontrakskan gitu ya. Itu kan satu soal pemberantasan korupsi, kemandirian energi, ketahanan pangan atau swasembada pangan gitu. Nah, ambillah tiga ini dari yang Astacita itu. Nah, pertanyaannya adalah regulasi seperti apa, undang-undang apa yang dibutuhkan dalam rangka kita memperkuat program pemberantasan korupsi.
undang-undang apa saja yang sudah ada. Ya, apakah undang-undang yang ada cukup atau tidak? Nah, kalau tidak cukup, kita perlu revisi atau tidak? Atau kalau memang masih kurang cukup, kita buat undang-undang baru. Itu. Nah, sama dengan ketahanan pangan, dengan ketahanan energi, swasembada pangan itu apa regulasi yang itu. Nah, sehingga baru kelihatan nanti, oh ternyata kita butuh undang-undang A. Kita perlu merevisi undang-undang yang selama ini ada ternyata masih kurang cukup gitu. Itu yang saya maksud tadi dengan kita menyusun kebutuhan. Sehingga kalau balik pertanyaan yang tadi, apakah 14 itu cukup? Nah, relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tergantung prosesnya. Ya kan? Ada undang-undang yang memang kita bisa selesaikan cepat. Ada undang-undang yang memang membutuhkan waktu yang lebih relatif lama ya. gitu. Makanya saya kalau ada orang yang sering kritik atau tanya sama saya, kenapa undang? Saya dulu pernah jadi ketua pansus undang-undang IKN. Waktu itu kita selesaikan 43 hari. Ya. Nah, termasuk ada beberapa undang yang lain. Kenapa ini kok undang-undang cepat banget diselesaikan? Kenapa buru-buru? Ya, kenapa enggak mendengarkan aspirasi rakyat atau masyarakat gitu? Saya sambil bercanda mengatakan, pertama, tidak ada aturan dalam tata tertib DPR atau undang-undang MP3 yang mengharuskan bahwa undang-undang harus selesai Sekian minimal 2 bulan. Oke. Enggak ada. Prinsipnya buat saya, kalau memang kita bisa selesaikan cepat, kenapa harus kita berlama-lama? Ya kan? Apalagi kalau undang-undang itu memang diperlukan cepat untuk kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nah, yang paling penting itu adalah semua prosesnya itu terpenuhi. Prosedural, material, ya termasuk substansi gitu. Terus kemudian ada meaningful participation, pelibatan masyarakat. Nah, selama ini bisa terpenuhi, kita nggak usah bicara tentang soal mau cepat mau lama. Gitu. Nah, ada undang-undang yang lama juga. Kenapa lama? Ya karena kita butuh pendalaman, kita masih punya waktu untuk berdiskusi, punya beberapa alternatif gitu loh. Iya, kita waktu itu berusaha untuk itu, makanya muncullah 41 itu, ya. Nah, dan dalam perjalanannya juga tidak mudah, karena waktu itu kita sepakati masing-masing komisi itu kita buat bisa satu undang-undang saja, ya, maksimal 2. Ada 2 komisi yang kita waktu itu sepakati 2. Kenapa Pak? Itu tadi, karena kita lihat satu, memang kita mengukur soal waktu penyelesaiannya, ya kan? Menyelesaikan 41 undang-undang dalam 1 tahun itu belum tentu mudah juga, ya kan? Kan ada tadi yang saya katakan ada undang-undang yang perlu waktu, perlu lebih banyak masukan, kemudian belum lagi harus diharmonisasi dengan undang-undang yang lain gitu. Jadi kompleks memang dalam penyusunan undang-undang itu. Nah, yang kedua adalah tadi secara substansi itu belum tentu bisa, ada yang belum tentu bisa 1 tahun selesai. Karena kan tugas DPR ini tadi 3, ya kan? Selain legislasi, ada budgeting, ada pengawasan juga. Jadi anggota DPR ini bekerja menyusun waktu, menyusun energinya untuk bisa menyelesaikan 3 tadi itu. Nah, untuk legislasi target 41, masing-masing komisi 111 gitu misalnya. Tapi undang-undang apa nih Pak yang paling menantang di saat itu pembahasannya? Yang mau sekarang atau yang kemarin? Yang kemarin, yang sudah berlalu Pak. Nah, yang kemarin kalau di tempat saya ya. Ya. Ya, pertama tentu tadi seperti saya katakan, saya diberi amanah menjadi ketua pansus undang-undang IKN. Oh, itu paling berat ya Pak? Ya, berat itu nanti dibilang berat. Kalau berat kenapa bilang bisa cepat? Enggak, artinya gini, paling kan tadi pertanyaan tak paling menantang. Menantang, ya. Paling menantang. Kenapa? Satu baru. Ya. Karena undang-undang itu yang baru pertama kali sejarah dalam Indonesia yang sebuah undang-undang yang memindahkan ibu kota kita dari Jakarta ke Nusantara gitu. Dan tantangannya luar biasa waktu itu. Ada pro dan kontra kan, ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi
undang-undang itu sangat kompleks, ya, bicara tentang soal visi masa depan Indonesia, bicara tentang soal pemerataan pembangunan Indonesia, bicara tentang percepatan pembangunan Indonesia, gitu. Kenapa anggota DPR kerjanya bicara aja? Nah, kenapa Pak Doli? Langsung dijawab Pak. Ya sebenarnya secara filosofis ya, DPR itu kan parlemen. Parlemen itu asal bahasanya de parle bahasa Perancis ya. Artinya bicara. Jadi memang anggota DPR itu secara filosofis tugasannya bicara. Nah, bicara apa? Ya bicara tentang aspirasi rakyat, keinginan masyarakat, bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah gitu loh. Nah, cuman nggak boleh asal bicara, gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak asal bicara, supaya bicaranya ada isinya, ya tentu dia harus tahu apa yang dibicarakan. Nah, supaya tahu akan apa yang dibicarakan tadi kembali kepada posisinya sebagai wakil rakyat, yang dibicarakan itu adalah apa sebetulnya kepentingan aspirasi dari rakyat. Oke. Nah, gitu. Oke, lanjut. menjawab ya, menjawab tentunya pemirsa. Nah, Oke. kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Adakah angka target penyusunan undang-undang dari tiap komisi di DPR RI? Nah, gimana Pak? Ya ada tadi, makanya dari setiap tahun DPR itu bersama dengan pemerintah menyusun prolegnas, program legislasi nasional. Nah, diawali dari tiap periode. Jadi setiap periode, kayak kemarin di awal periode itu, kita udah nyusun sebetulnya daftar prolegnas selama satu periode. Oke. Jadi ada long list, ada short list. 2024-2029 Pak ya? Nah, 2009 Oke. kita udah punya tuh ada 135 undang-undang yang rencananya kita akan bahas, yang tadi itu berdasarkan kebutuhan tadi itu. Jadi kan kami rapat antara DPR dengan pemerintah, karena kan dalam Undang-Undang 45 pembentuk undang-undang itu kan DPR dan pemerintah, gitu. Jadi apa yang menurut pemerintah dibutuhkan untuk menyelesaikan program pemerintah selama 5 tahun. Apa juga pandangan DPR, disusunlah digodok, jadilah prolegnas 2024-2029. Nah, setiap tahunnya long list tadi itu kita bahas menjadi short list. Nah, tahun ini apa dari yang panjang itu kita peras menjadi berapa setahun ini. Nah, itu yang tadi diputuskan 2025-41. Nah, nanti di November kita review lagi bersama dengan pemerintah. Ini sekarang kita udah minta juga nih jadwal kepada komisi dan fraksi, kira-kira 2026 undang-undang apa saja nanti yang perlu akan dibahas. Oke. Menarik ini. Kejawab ya? Terjawab tentu ya. Jadi tetap ada targetnya, Yap. kinerja DPR tetap ditarget nih. Ini terakhir ini apa Pak? Terakhir nih, anggota DPR kalau reses ngapain sih? Nah tadi mungkin udah dikasih spill nih sama Pak Doli nih, tapi bisa lebih detailnya seperti apa Pak? Mungkin ketemu masyarakat, membuat program apa seperti itu? Iya, reses itu bukan istirahat, ya. Kalau bilang reses, rest gitu ya. Bukan Bukan istirahat. berarti istirahat. Reses itu adalah sebuah masa, sebuah periode atau sesi dalam satu tahun di mana kita bekerja langsung ke masyarakat. Nah, kita rapat di sana. Kenapa juga rapat? Dan apa bedanya dengan yang di sini? Kalau di sini kan skopnya lebih nasional. Tapi kalau ke daerah itu kita bisa lihat lebih rinci, lebih detail. Masalah di daerah itu apa? Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan itu. Setelah itu biasanya anggota DPR di masa reses itu tinggalnya banyak di dapil itu, bertemu dengan masyarakat, bawa program dari pusat di sana gitu. Jadi itulah interaksi anggota DPR dengan konstituennya gitu. Oke. Pertama tadi mau saya singgung sedikit soal politiknya, ini kena juga media political education. Politik itu sebenarnya sebuah alat, sebuah instrumen ya, untuk kita sampai kepada tujuan. Nah, dalam konteks bernegara dan berbangsa adalah tujuan negara. Nah, politik termasuk dalamnya demokrasi itu juga instrumen. Jadi kalau misalnya kita melakukan atau mempergunakan alat ini, tentu tujuan negara itu kan baik. Nah, jadi pekerjaan menuju ke sana itu ada pekerjaan yang mulia sebenarnya. Gitu. Nah, DPR bagian dari instrumen politik itu ya juga
apa namanya? Sebetulnya pekerjaan yang mulia. Kan kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara, untuk bangsa dan segala macam gitu. Oleh karena itu, tugas kami, tugas kita semua DPR ini ya untuk tetap menjaga kemurnian, kemuliaan itu. Ya, bekerjalah memang dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat, bekerjalah sesuai dengan keinginan aspirasi rakyat itu, ya. Jaga itu, jangan melenceng-lenceng dari Dan situ. pada intinya Yes. memberikan contoh yang baik kepada generasi setelahnya seperti Jovanka seperti itu, Pak ya. Iya, nah termasuk tadi itu bagaimana terus mengintensitaskan kita terus-menerus punya connected, ya, punya connection dengan masyarakat. Ya namanya kan aspirasi, ya kami terima dengan baik. Terima kasih Oke. banyak atas Siap. saran, masukan dan kritiknya. Sama dengan juga masyarakat yang lain. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan. Ya, datang ke DPR menyampaikan apa saja, aspirasi apa saja. Adik-adik mahasiswa mau tiap hari datang sini juga, dulu kerjaan saya kayak begitu, ya kan? Jadi, Alumni ya, Pak. ya kalau kita memang merasa punya masalah di lingkungan kita, ya kita datang ke rumah rakyat kita. Jadi jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok, ya kan? Tapi selama memang tertib, kira-kira Oke. gitu. Dan tentunya DPR tidak anti kritik, Pak ya. Enggak lah, kita tadi kan saya bilang, kita nih sudah mengikhlaskan diri kita untuk dapat kritik, saran, marah-marah, maki-maki itu memang harus sudah siap gitu. Siap.